Halo sahabat value saham, kali ini saya bakal membahas apa dampak munculnya bursa karbon bagi kinerja emiten saham di Indonesia. Jawabannya untuk sekarang belum signifikan. Kok begitu? Oke, mari kita cek beberapa fakta berikut ini. Bursa karbon itu sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara. Berikut data yang didapat dari artikel IDX Channel ya. Contoh 10 negara yang sudah menerapkan bursa karbon yang ada dua tipe, yaitu ETS dan Carbon Tax. Mayoritas itu dilakukan oleh negara Kanada, Uni Eropa, Inggris, Amerika, dan China. Dampak dari penetapan harga karbon adalah pengurangan emisi yang signifikan. Contohnya seperti yang terjadi di Eropa, emisi dari sektor ketenaga listrikan berkurang sebesar 43% sejak 2005. Sehingga banyak ekonom dan pembuat kebijakan menganggap penetapan harga karbon sebagai alat yang paling efisien untuk menekan emisi. Oke, sekarang kita bisa lihat Eropa sudah melakukannya, tetapi gara-gara krisis energi Ukraina dan Rusia, suplai gas alamnya terhambat dan otomatis mengembalikan mereka ke sektor batubara lagi untuk menjadi sumber energi ketenaga listrikan. Ya bisa jadi ya jadi kembali naik lagi sih. Tapi poinnya adalah itu berhasil ya untuk membuat mereka mendanai project-project green energy. Dan itu akan dijelaskan apa sih dua tipe tadi yang ETS dan carbon tax. Pertama ETS, itu adalah emission trading scheme atau skema emisi trading, adalah skema perdagangan emisi yang dihasilkan di masa yang akan datang untuk menjual project green energy yang telah tersertifikasi yang membantu efek pengurangan emisi karbon di masa depan. Dan diberikan nilai berapa satuan emisi karbon yang bisa dikurangi dan dijual untuk didanai oleh organisasi, perusahaan, bahkan negara yang mau membeli satuan emisi tersebut untuk mengurangi dosa mereka dan memenuhi limit batasan karbon di tempat mereka. Karena bursa karbon diterapkan untuk dalam negeri, dulu jadi pemainnya masih badan usaha yang berdiri di Indonesia, terutama dari sektor ketenaga listrikan seperti PLTU batubara. Jadi targetnya yang 99 PLTU tadi ya. Kemudian yang tipe kedua yaitu carbon tax atau pajak karbon. Nah, ini adalah pajak yang dikenakan atas pemakaian bahan bakar berbasis karbon ataupun yang menghasilkan sumber emisi karbon. Contoh objek pajak karbon adalah bahan bakar fosil dan emisi yang berasal dari industri pabrik atau kendaraan bermotor. Apakah pajak karbon sudah berlaku di Indonesia? Sebenarnya sudah ada penerapan pajak karbon di Indonesia telah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di mana pasal 13 ayat 5 disebutkan bahwa pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan karbon dalam jumlah tertentu dan periode tertentu. Tetapi status masih pending untuk diterapkan. Itu berdasarkan UU yang tahun 2021 ya. Maka bisa dikatakan bursa karbon Indonesia sejauh ini masih mazhab perdagangan sukarela. Namun perdagangan karbon akan menjadi wajib setelah aturan polusi yang lebih ketat diterapkan. Saat ini batas emisi hanya ditetapkan untuk sektor listrik. Sehingga regulator berharap perusahaan pembangkit listrik akan menjadi pembeli paling aktif di pasar pada tahap awal. Setelah batas polusi ditetapkan untuk berbagai sektor, perusahaan lain dapat bergabung. Makanya yang sering trading karbon ya PLN. Tapi ya bank-bank juga disuruh berkontribusi sih, bank-bank besar itu. Big Five, dua swasta dan sisanya BUMN tiga besar itu. Oke, jadi bursa karbon tuh sebenarnya menguntungkan ya bagi para pemain energi baru terbarukan atau EBT dan sektor kehutanan nasional. Contohnya ya banyak yang ngomong kan seperti Wood, PT Integra Indo Kabinet Tbk, PT SLJ Global Tbk, Suli, itu dua emiten yang mewakili untuk sektor kehutanan nasional. Terus PT Pertamina Geothermal Energy atau PGIO dan PT Kencana Energi Lestari Tbk KIN itu mewakili dari sektor energi terbarukan. PGIO itu dari gas alam dan KIN itu dari PLTU tenaga bayu atau tenaga air ya, hydro. Tetapi kuncinya adalah apabila masih menganut perdagangan sukarela, kemungkinan transaksi akan masih sepi
dan tentu tidak akan terasa untuk emiten yang disebutkan tadi. Belum lagi untuk terdaftar di bursa karbon masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk masalah sertifikasi, dan kita bisa lihat yang sudah tersertifikasi hanya PGIO. Itulah kenapa harganya sudah naik sangat signifikan bahkan sebelum bursa karbonnya rilis ya, karena semua orang tahu cuma dia yang masuk untuk didanai. Dan ya karena ini sukarela jadi ya seikhlasnya disumbangkan, dibeli itu bursa karbonnya, makanya jumlah transaksinya tidak terlalu signifikan ya. Ada kan contohnya salah satu artikel berita. Jadi kesimpulannya inilah kita wait and see dulu ya, karena saya rasa pemerintah masih cek ombak, para regulator pun masih menyusun strategi dan aturan regulasi yang lebih cocok, lebih menarik, lebih ya bisa efektif untuk diterapkan ya kan. Tapi kalau bagi saya pribadi ya, pendapat saya nih, yang paling penting sih menurut saya adalah carbon tax, pajak karbon. Itu sesuatu yang bersifat mandatori yang harus dilakukan para emiten ya, bahkan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melebihi ambang batas ya harus melakukan transaksi untuk mendapatkan kredit karbon supaya menutupi kelebihan ambang batas itu, dan tentu saja mengurangi pajak karbon yang harus dibayar. Ya kompensasi lah, atau enggak pajak karbon itu dibayar dengan cara ya dibelilah itu emisi karbon yang ada di bursa karbon itu untuk menutupi dosa kelebihan ambang batasnya mereka. Ya seperti itu kira-kira. Tapi bila itu sudah bersifat mandatori atau wajib ya tentu saja akan terjadi transaksi dan banyak, at least dalam setahun ya pasti adalah sekali ya dalam masing-masing perusahaan yang telah dinilai melebihi ambang batas. Nah itu kuncinya di situ. Sama ya batas emisi itu segera ditetapkan ya untuk berbagai sektor itu. Nah itu PR-nya Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ini pasti masih fit and run dan kita perlu wait and see, kita lihat dulu bagaimana perkembangannya. Tapi PGIO sudah terdampak efeknya di harga sahamnya, tapi di kinerjanya belum terlihat so far karena nilai transaksinya masih sangat kecil. Jadi pasti tidak ada dampak ya untuk sekarang, karena ya pendanaannya ya masih dari internal atau dari eksternal tapi bukan dari bursa karbon ya, poinnya itu. Jadi wait and see, tapi ini sudah satu langkah positif dari pemerintah untuk alternatif sumber pendanaan EBT di Indonesia, karena ada target pada tahun 2050 adalah zero carbon ya. Jadi hopefully ini bisa membantu sebagai langkah awal dan memotivasi lah, intinya seperti itu. Oke, bila video ini bermanfaat jangan lupa like, share, and subscribe, dan see you di next video. Bye.